Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode spesial kali ini, kita akan mendengarkan obrolan antara Aiman Wicaksono dengan pemimpin redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, yang juga memiliki podcast dengan nama Begino. Kedua sosok ternama di bidang jurnalistik ini akan membicarakan berbagai hal yang belum pernah mereka sampaikan sebelumnya di podcast manapun. Obrolan bagian 3 ini akan membahas tentang pandangan keduanya soal kesakitan hidup dan fakta menarik hidup keduanya yang belum pernah dibahas dimanapun. Penasaran? Eksklusif hanya di Aiman Wicaksono. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Aiman Wicaksono di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Yuk kita simak episode berikut ini. Curiosity itu penting banget. Keingintahuan itu penting. Tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan. Ngasih ruang ya. Iya, untuk itu. Betul, dan mengarahkan. Jangan sampai misalnya, kalau prinsip gue nggak tahu ya. Lo mau ketahuin apa aja boleh. Tapi tanya. Kalau Lu nggak tahu atau iya, pengen tanya ke orang tua. Misalnya kalau gue ke bapaknya karena dia perempuan agak sungkan, tanya ke ibunya. Makanya gue kalau itu gue agak jaga jarak tuh biar dia ke ibunya. Anak berapa, Man? 2 perempuan semua. Oh, perempuan semua. Gue paling ganteng sendiri. Dan paling keker sendiri nih. Orang terus nih. Dan anak gue umur 12 sama 10 mereka udah pelan-pelan juga ya, plank gitu 1 menit. Okay. Lumayan loh plank 1 menit tuh. Mungkin ngikutin ngikutin 1 menit, coba lo plank 1 menit. berat itu. Mungkin ya. Lihat bapaknya, tapi harusnya dia nggak perlu itu. Bapak gua kan sangar. Nggak perlu anak 2 gitu. Gue mau nanya tapi, sekarang gue balik nanya ya. Tadi udah gue tanya terus. Iya. Kalau lu, gue ngeliat lu nih asik banget gitu kan ya dengan gaya lu gitu. Padahal lu tua dari gue nih. Gaya muda dari gue, curang deh. Ya dengan mobil Mini Cooper tuanya itu tapi keren banget yang dicat karat-karat padahal nggak karat. Lu apa keluarga gimana sih sama anak segala macam itu gimana gue? Gue pernah ketemu dia sih di BSD deket AIS tuh sambil sama anaknya sama istrinya gitu. Gimana sih lu guyup sama keluarga tuh gimana sih? Gue pengen tahu deh. Jadi gue bisa belajar gitu. Ya kesenangan kita jadi kesenangan keluarga juga sih. Oh itu gitu. Intinya. Oh jadi anak lo seneng mobil juga yang itu. Gue melakukan hal-hal yang seru itu bareng anak-anak dengan keseruan yang gue anggap seru juga. Misalnya anak gue itu kalau Sabtu Minggu itu lebih seneng naik Mini Cooper dibanding naik mobil yang sama naik Jeep iya, juga kan? Iya, gue ada satu lagi mobil ya. Iya. Tapi dia nggak mau tuh. Baru nggak mau dia nggak mau. Maunya naik Jeep. Maunya naik Jeep. Gue nggak tahu mengalaminya mobil lama itu atau mobil klasik itu mobil yang sosial. Iya. Padahal kalau dibilang AC-nya pasti dinginan yang baru Ya, kan? dinginan yang baru. Iya. Tapi kalau mobil yang baru itu membuat kita ngerasa kita terkotak-kotak dan nggak bisa berkomunikasi. Tapi kalau mobil klasik kan open semua tuh. Bener. Apalagi kacanya bening gitu ya. Kita dengan lingkungan sekitar pun ngerasa deket gitu. Nggak ada jarak. Gue sih kaca nggak bening sih, malah gelap 80%. Oh gitu. Masih bening lebih itu. Jadi gue melakukan keseruan yang gue anggap seru dan anak-anak gue dan istri gue seru. Dan itu pasti dengan izin lah pasti. Kemana biasanya kalau weekend tuh kemana? Jalan-jalan? Weekend ya di sekitar BSD, ke Bogor kalau memungkinkan, atau kalau waktunya lebih panjang, gue pernah ke Jogja, PP? dengan anak gue. Berapa jam tuh? 8 jam berangkat. Anak lo 3 ya? Anak gue 3, cuman yang satu dia udah punya kegiatan sendiri, jadi gue ajak anak gue yang cowok dua-dua. Lu perempuan? Laki-laki. Perempuan laki-laki? Ya. Oh, oke. Jadi gue ajak ke Jogja. Oke. Selama 4 hari perjalanan, berangkat 8 jam, di Jogja 3 hari, terus balik lagi 8 jam dengan Mini itu. Dan ada fun-nya ya, mungkin sebel juga. Ini ngapain sih berlama-lama sih? Tapi di situ ada pengalaman yang menguji ya apa yang gue nikmati, mereka bisa memahami juga. Dan nggak mogok kan? Nah, itulah. Betul. Gue tuh ya. Pernah ada pengalaman juga pasti lo. Iya, mobil. Gue nggak tahu deh. Kayak hidup gitu loh. Kalau kita ngerawat, dia ngertiin kok. Nah, persis. Kalau perusahaannya nih, biasanya nih akinya, kalau aki habis kan ketahuan karena gue pakai ada alat ya buat ngecek mengetahui kondisi aki. Oh iya.
Tapi kan nggak mesti aki, misal dinamo starter atau apa segala macam, Ya, radiator atau misalnya. Itu ngasih pernah tanda. kejadian, dan kejadian itu pas di rumah. Jadi nggak ngerepotin, nggak gue lagi di tengah jalan atau gue lagi parkir di mana gitu, nggak ngerepotin. Nah, gue punya mantra yang gue percaya, Apa itu? yang dirawat tidak akan khianat. Nah, Itu gue alami betul. Ya kadang-kadang kalaupun ada khianat ya jangan jeralah merawat. Karena dia emang betul dirawat, itu aja sih. Karena hidup butuh kesakitan yang dinikmati. Iya dong. Iya, itu Masa lu mau juga senang sih. terus, Iya, kan? betul. Sakit itu membuat senang tuh punya makna. Kalau lu nggak pernah sakit, lu nggak pernah merasa apa yang itu sebut senang. Headset. Itu dia. Betul, setuju banget gue. Kita senang terus, nggak akan ngerasain. Kita senang terus, nggak akan ngerasain susah. Kita enak terus, nggak akan ngerasain sakit. Tapi kita pernah sakit, maka kita harus sehat. Nah, lu punya pengalaman di fun fact yang gue baca nih. Lu kayaknya ngerasa lebih sehat sekarang dibanding waktu muda. Gimana ceritanya, Mas? Betul. Ini gue nggak tahu percaya apa nggak ya. Ketika gue belum nge-gym segala macam, pokoknya belum, gue nggak harus bilang nge-gym lah. Pokoknya olahraga apapun Olahraga lah. Oke, tapi rutin. aktivitas fisik ya, rutin. Gue tuh bisa sebulan dua kali sakit. Radang tenggorokan. Iya. Kalau nggak 2 kali ya sekali lah. Tapi sebulan tuh rutin pasti. Pasti ada. Dan itu terjadi karena mungkin dulu kan pola kerja capek dan lain sebagainya. Sekarang juga capek juga. Saya merasa Bahkan lebih capek sehat. malah. Oke. Hampir tiap minggu keluar kota, men. Ya, Keluar kota untuk kan Aiman berangkatnya aja udah sebelum Subuh biasanya. Oh, sebelum subuh bahkan kita udah berangkat kadang-kadang. Dan di sana langsung on sampai kadang-kadang hampir Malam. ketemu tengah malam lagi. Pernah istri gue nanya jam 10 masih di jalan, gue bilang karena belum kelar karena perjalanannya jauh kan. Enggak kan di luar kota belum tentu di titik itu kan, mesti geser lagi kemana. Jadi olahraga yang membuat lo ngerasa lebih sehat ketika sekarang dibanding ketika lo lebih ternyata. Jadi ada banyak pelajaran dari olahraga yang gue dapetin. Di antara tadi yang udah gue sebutin, dan yang kedua adalah soal kesakitan tadi. Yang ketiga, sering nggak ngeliat orang ada kayak calisthenics gitu ya, dia begitu-begitu. Gue bisa. Dan gue bisa pull up, man. Dulu 1 kali aja nggak bisa gue. Sekarang gue bisa maksimal 35 kali pernah gue. Wow. 35 kali. tarikan. Kalau 30 kalinya yang posisi gini. Oh, oke. Kalau yang begini gue Lebih berat itu. 30. Iya lebih berat. Ini lebih berat. Kalau yang begini gue bisa lebih. Gue bisa Itu 3 aja kayaknya sudah meringis tuh. Jadi bisa dibayangin ketika kita mau yang apa yang gaya tuh kayak Oke, ya naik kakinya cek gitu. gampang banget Oke. gitu. Cuma kan Udah ada di TikTok lo belum? nanti gue buatin. Ingetin ya, Ge. Mana Ge nanti. Cuma karena ruang gym gue nggak terlalu artistik, jadi gue kadang-kadang nggak kurang ide. Gue lagi mikir Gimana caranya mau touch supaya- nih dengan lampu segala macam gitu. Nanti satu waktu lah. Jadi bisa buat konten juga di situ ya. Lo pernah dipikir mirip dengan Zainal Arifin Mokhtar ya? Ini kan Iya pernah bilang ya. Iya, tapi ada saudara enggak? beda Kan? ilmu. Oh, enggak. Enggak. Beda ilmu, beda guru. Beda jalur juga, tapi sering muncul di TV-nya sama sih. Sering muncul di TV sama dan punya pemikiran yang sama. Nanti dia mau ajak gue juga katanya untuk collabs di YouTube, boleh-boleh aja sih. Oh, oke. Bung Uceng, sampai ketemu nanti. Dan kita punya satu kegemaran sama masang panel surya ternyata ya. Sejak itu kapan? Setahun ini ya? Iya kayaknya setahun Setahun ini ya? ya, Maret 2 tahun lalu ya. Gue kan tadi gue percaya apa enggak? Tadi gue mikir bahwa gue mau bikin sendiri karena gue pikir gampang banget itu ya. Panelnya gampang banget. Ternyata ada sertifikat layak operasi yang harus diurus gitu kan. Oh ya nggak bisa lah, mesti perusahaan. Tapi gue tahu konsepnya karena gampang tekniknya banget. dan lo anak teknik kan, anak Iya. Ya ngerti lah. Ngerti. setidaknya. Bahkan gue di rumah kalau mungkin ada ini di apa namanya IG gue juga ada. Gue minum udah dari air keran men. Oke, Dan yang itu lo diuji terus di setiap tahun itu secara berkala lah. kelayakan Jadi air pejompongan itu, Oke. pump pejompongan. Jadi ya layak. Ya gue seneng emang hal-hal gitu, itu hobi gue. Jadi kalau teman-teman suka nanya, Mas Aiman kok nggak cuti, nggak ini apa segala macem, gue bilang satu, gue cuti susah karena Aiman nggak bisa diganti sama Inu. Nama program Aiman Iya, kan, itu nggak betul. bisa kan. Itu beratnya punya program dengan nama. Ya, bisa diganti nggak ya? Tapi oke lah. Nggak apa. Yang kedua, bagi gue healing itu bukan jalan-jalan segala macam. Ya itu jalan-jalan satu hal ya, oke lah gitu. Tapi bagi gue healing itu adalah bisa memberikan manfaat buat orang. Contoh misalnya dengan tadi panel surya. Panel surya ya. Listrik yang tadi gue 1,2 juta gue sebutin ya nih. Sekarang gue cuma bayar 300-400 ribu. Oke. Dan- Berarti efisien banget loh. Banget Produksi panelnya. Berarti seperberapa tuh? Sepertiganya kurang lebih ya, sepertiganya lah.
30%. Dan memang gue dari pertama kali pasang gue nggak mau di atap, tapi gue mau di dak supaya lebih maksimal. Dan gue pertimbangkan arah matahari dan dan sebagainya. Ya itulah, jadi ada hitung-hitungan sendiri yang ada di gue. Dan ternyata orang yang masang itu ya dia punya ilmu, tapi kadang-kadang kita juga ya karena kita punya dasar dan kita kemudian belajar juga dari beberapa jurnal, dan ya kekuatannya bersatu lah gitu. Jadi bersyukur banget lah gue. Dan optimal banget itu. Ya, tapi sekarang katanya nggak boleh ada kapasitas maksimum ya, jadi harus kecil. Kayaknya mesti diubah deh itu. Peraturan menterinya ya. Iya kan, nanti ada efek multiplier efeknya dari sisi ekonomi dan sebagainya, tuh harus dipikirin juga. Sementara masa mau kita bergantung ke energi fosil terus sih? Orang sekarang air aja bisa jadi bahan bakar. Sekarang gue nanya ke Kakak Ino. Apa nih? Apa? Lu kok pakai baju hitam terus? Gue jadi curiga lu Ino apa Dedi sih? Baju hitam tuh baju yang paling aman buat cowok. Oke. Karena kotor, lo nggak tahu kan ini udah gue pakai atau belum. Sebelumnya kan nggak ada yang Seminggu belum diganti. Ini pernah gue pakai atau enggak? Satu itu. Yang kedua, dia menyamarkan bentuk tubuh. Lo mau bentuk kayak apa, hitam itu ya udahlah itu. Oh, emang gue nggak suka pakai baju hitam karena menyamarkan bentuk tubuh. Gue nggak ingin bentuk tubuh gue ketahuan. Gue nggak ingin roti sobek gue dilihat orang. Biar yang lain aja. Kalau gue suka warna bright ya, gitu. Dan yang ketiga, Oke. itu memudahkan kalau kita mau pergi. Jadi nggak mikir macam-macam, udah ambil aja baju hitam. Gitu ya. Jadi gue berangkat tuh, misalnya nih, gue janji sama orang punya waktu cuma 7 menit gitu. Gue bisa langsung berangkat tuh, nggak repot pakai celak lah, pakai apalah, milih baju nih enggak ya, pakai aja yang ada hitam dah kelar. Ya. Kalau gue terus terang, gue harus mikirin rambut Nah, beda artis sama Bukan, tiba-tiba ada orang foto. Gue pernah tuh dulu cuek-cuek gitu kan, Oke. tiba-tiba foto blak. Terus pas kita udah kesini kan kita coba ya, blak. Pasan dulu gue kok begini aja sih. Dan rambut gue juga nggak pernah. Iya, Gue iya. potong Lu tuh kalau udah pengen, ganteng sih, gue aman. karena gue pengen potong aja gitu. Ini udah berapa bulan nggak gue potong ya, Gitu. cuek aja. Kadang-kadang potong cuma iseng aja, impulsif aja. Gue keluar dari Rawabuntu, ada tukang cukur lagi tiduran. Gue berhenti di situ, bang cukur, dia kaget. Oh bentar pak, bentar. Ya udah potong aja gitu. Istri gue kaget, lo ngapain potong? Tadi tukang cukurnya tidur, gue potong aja. Kasian dia udah dapat rezeki. Gue kadang-kadang gitu impulsif aja sih, nggak pernah ada rencana. Bulan ini gue potong biar begini. Real man, Gitu. real man. Begitu juga kaos, dan kaos gampang gitu. Kalau gue real man, potong rambut 2 minggu sekali. Wah. Pinggir doang. Soalnya udah ada uban. Nah, gue setahun cuma 2 kali paling. Setahun 2 kali. Potong Pernah rambut. pas pandemi gue nggak potong sama sekali, dan rambut gue segini. Wis. Gue dibilang, wah nih apa nih jamet gitu. Gue pengennya dianggap gonjes kan, ternyata orang menganggapnya jamet. Gonjes kan keren, gondrong Jesus gitu ya. Ini jamet, Jawa metal gitu ya. Tapi ya udahlah. Tapi itu gue nikmati. Tapi akhirnya gue potong juga karena ya itu lihat tukang cukur kok pandemi nggak ada yang laku, akhirnya datang gue potong. Luar biasa, man. Gue pengen kayak lu tuh, cuek gitu ya. Cuma sekarang medsos tersebar di mana-mana, kamera tersebar di mana-mana. Jadi ya, oke lah. Gue mau nanya juga nih. Ini gue nggak ngerti sebenarnya, tapi gue mau nanya aja nih. Sangat sebenarnya nggak boleh kalau di jurnalistik kita tidak mengerti, apalagi kita mau nanya. Nah. Tapi ya, kali ini ada kan fun fact ya. iya, sangat memperhatikan perpindahan atau pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain di mana ia berada, khususnya cara atau moda transportasi yang dipilih. Kereta, mobil, sepeda, berjalan kaki, pesawat. Lu mau traveling, mau triathlon? Enggak, itu kayaknya dia ngelihat ini nggak pernah bisa ditebak hari ini naik Oh, apa, iya, jalan benar, apa. benar. Dan itu gue sengaja. Nah Begitu ini ya? tips buat teman-teman ya. Untuk menjadi kreatif, jangan melakukan sesuatu hal berulang di waktu yang berdekatan. Itulah mencari hal yang baru di setiap Persis. hal yang Hari ini sama. gue naik kereta, besok gue bawa mobil misalnya, Iya. lusa gue bawa Vespa, atau hari berikutnya gue nggak melakukan apa-apa. Sama dong, kita juga pakai Vespa juga. Itu sebenarnya. Tapi lu Jadi- Vespa lama ya? Iya, Vespa lama, nggak lama-lama banget sih. Maksudnya Vespa 2 tak kan? Ya, udah. Oh iya, gua ya bensinnya boros men. Tapi nggak apa-apa, dengan itu kita sadar bahwa kita harus berhati-hati. Nggak Oh, oke. cuma buat jalan-jalan doang, tapi dengan fungsi yang kita pakai. Iya. Karena tau mahal. Tapi bensinnya boros banget. 1,12 kali, hampir sampai ke mobil kali ya. Kalau orang udah hobi Vespa sih nggak ngomong soal harga Woi, bensin. belum kali samping ya, belum kali Kalau samping. di Belum kali Kita samping. masih di Indonesia, men. Di Singapura harga Pertalite, setara Pertalite itu $4.
37.000. Di sini cuma 7.000. Iya. Sekian. Mau naik tapi katanya. Iya, katanya mau. Atau Tapi subsidi tertutup. karena dipikir untuk menaikkan dengan harga Oke. atau menghilangkan produknya tuh. Oke. Terakhir. Terakhir. Gue tuh suka tuker, kadang-kadang gue manggil bukan Ino, Soleh. Solihun. Lo bukan orang pertama, lo orang ke 973 tahun ini, gue hitung tuh. Oke. Lo itu ya, pakai turus gitu ya. Tapi ya itulah namanya orang kalau ketemu, kita katanya ada siblingnya, ada miripnya dengan Oh, gitu orang ya? lain. Lo kan dibilang juga mirip sama Arifin Mokhtar kan? Katanya ada sih orang yang mirip Oh, iya, dengan iya. orang lain, dan gue ketemu di Indonesia aja nih kebetulan, dan Soleh, dan kebetulan jurnalis juga. Dan gak hanya lo yang bilang, tapi ya itu gue anggap sebagai berkah. Nggak tahu untuk Soleh mungkin bukan berkah kali, musibah. Tapi gue curiga jangan lama-lama nanti jadi komik aja. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nanti gue mengambil lahan orang ya. Ya Oke. udah jadi mata pencaharian. Men, gue mau siaran. Ini tengah 6 gue mesti cabut nih, karena dari sini menuju ke studio lumayan juga. Gue udah hitungin ya, Oke. 743 meter lah. Gue gak kalah malu Oke, tuh. berapa langkah tuh? Langkahnya gue hitung juga. 800-an. Oh lebih. Oh lebih ya? Iya ya, 1600 bolak-balik, betul 800. Oke, 800. Keren, tahu dia. Gue bisa menebak lah. Iya, iya, Langkah lo kan kurang paling lebih gitu 97 cm kan? Iya, iya. Jadi kalau 743 tadi kira-kira 800. Ahli kalkulus, Profesor kalkulus. Tapi sebelum itu gue mau promosi nih, Aiman tuh punya podcast yang keren banget dan jurnalistik banget lah. Apalagi dengan lengannya itu investigatif banget. Gue sendiri heran, gila nih orang dengan jurnalistik bisa bikin karya-karya yang sedemikian ya, sehingga orang bisa tertarik untuk profesi-profesi yang berikutnya akan muncul, karena jurnalistik kan bisa tumbuh dari pengalaman podcast lo juga. Karya bicep dan karya tricep. Ya, bukan ya. Nonton lah, dengerin di Spotify podcast-podcastnya Aiman. Dan juga semua sobat medio semuanya, jangan lupa juga bukan begini, bukan begitu, tapi beginu. Ada podcastnya. Gitu kan? Iya betul. Bukan begini, bukan begitu, tapi begini. Dan gue suka banget, kenapa? Karena kata-kata itu high context. Ciri banget orang filsafat. Dan gue Waduh, senang itu. nggak tahu high contact kan lu belajar ilmu komunikasi dulu di UI, di pasca sarjana. Ngomong-ngomong dia lulusan terbaik loh. Serius ini. Lulusan terbaik. Kebetulan, Di kebetulan. angkatan gue itu jadi pembicaraan. Kenapa orang bisa lulusan terbaik, hidupnya ngapain aja ya? Apakah dia bahagia? Itu pertanyaan Dan berikutnya. ternyata masih bisa mencari Oke. kebahagiaan di tengah kesakitan. Oh. Dan mudah-mudahan jadi bahan podcastnya dia untuk cerita gimana sebenarnya bisa sakit tapi bahagia dengan kuliah, dan terutama tadi nge-gym. Karena hidup adalah soal bagaimana kita bertahan dari kesakitan. Wis, berat nih. Kalau gue tanya hidup itu apa ya? Hidup gue nggak tahu. Tapi jalanin aja Ya, dengan ya, rasa syukur dan gembira. Yang jelas hidup itu bukan begini, bukan begitu, tapi begini. Jadi kita suruh closing tuh, Man. Iya. Kita akhiri pertemuan kali ini, atau ini apa namanya, collapse ya, atau saling ngulik ya? Gue bangga banget pokoknya bisa masuk ke sini bersama kalian, keren banget. Tegas Lampunya koringan banyak. banget di sini, karena gue cuma mancing 1-2 kata, Aiman deg 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 jeder. Nah, kalau dapat honor gue mah gabut ini. Aiman yang kerja keras karena dia Oke, banyak cerita. sampai ketemu lagi. Kita harus siaran, jangan lupa saksikan Aiman di Kompas TV dan juga sampai Indonesia Malam. Dan Beginu, dan juga podcast Aiman banyak juga gitu ya. Oke, banyak banget promosi. Udahlah, terserah lo mau nonton yang mana, yang penting relate ke lo aja. Sip, thank you ya. Salam. Bye. Demikian episode spesial kolaborasi antara dua tokoh ternama di bidang jurnalistik ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono dan juga Wisnu Nugroho di episode berikutnya.